Hai guys, ini untuk masih dengan pick a card untuk 11 sampai 16 Januari. Oke. Di sini ada 3 kartu. Aku nggak videoin pas ketika shuffle karena takut makin banyak waktu, tapi di sini ada ini lebih general, bukan terkait dengan percintaan. Kalau untuk percintaan bisa lihat di video sebelumnya, ini lebih general, tapi aku kan lihat apabila memang ini terkait dengan percintaan aku akan ngomong. Ini mungkin berkaitan dengan ya kehidupan lah, mungkin kondisi pekerjaan, lingkungan sekitar, saudara, keluarga, apapun itu. Tapi kita akan lihat di sini ada kartu 1, 2, dan 3. Jadi di sini ada kartu tarotnya, ada kartu apa ini? Aku juga lupa. Di sini oracle. Oracle cardnya ada 2, dan ini ada kartu apa sih, keeper. Aku menggunakan kartu keeper. Jadi di sini ada kadang ada perempuan, ada laki-laki, ada segala macam. Tapi kita akan lihat apakah akan berkaitan dengan kalian. Kalian tinggal pilih kartu 1, 2, dan 3, atau kiri, kanan, atau manapun ya. Tapi silakan tinggal cepetin aja mana yang kalian ingin lihat. Oke, kita akan mulai dengan kartu yang pertama di sebelah kiri. Oke, kita akan buka. Oke. Di sini ada situasi seperti tadi juga sama. Di sini ada situasi di 11 dan 16 untuk memilih kartu pertama. Ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart desire. Jadi ini terkait dengan apa yang kamu inginkan di tanggal 11 sampai 16. Jadi kalau misalnya ada suatu keputusan, ada sesuatu hal yang harus dilakukan, kalau misalnya sudah dipilih, ini adalah saat yang tepat untuk ibaratnya nyemplung terhadap sesuatu hal yang kamu inginkan. Apa yang hati kamu inginkan, lakuin, oke? Nah, ini actionnya yes or no terkait dengan sesuatu hal adalah you are ready. Jadi terkait dengan apapun yang kamu pilih, apabila ada suatu pilihan atau ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan di 11 dan 16, ini di saat yang tepat untuk melakukan action hal tersebut. Oke, kita akan lihat kartu keeper ini adalah thoughts. Jadi ada sesuatu hal yang kamu pikirin terkait dengan suatu keputusan yang ingin kamu ambil. Harus nggak gue ambil? Harus nggak gue lakuin ini? Harus nggak gue action? Haruskah gue berinisiatif untuk melakukan ini? Tapi kita akan lihat. Jadi ini ada sesuatu pemikiran, tapi kamu mencari konfirmasi untuk wah kayaknya gue emang harus ambil keputusan ini nih, kayaknya gue harus ambil yang ini deh. Kayak kita milih baju aja gitu, kamu tahu apa yang kamu suka, tapi kamu nggak tahu nih masih iya atau enggak gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau dilihat dari konfirmasinya, kamu siap untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Tapi kita akan lihat kartu taronya. Ini adalah situasi, mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Gemini, atau mungkin kamu adalah Gemini. Tapi di sini ada the lovers. Di sini outcome-nya adalah Eight of Pentacle dengan Three of Cups. Jadi ini bisa dikaitkan dengan situasi pekerjaan. Kalau dilihat Eight of Pentacle dengan Three of Cups, mungkin ada celebration dalam ruang lingkup pekerjaan, ada suatu berita baik tentang pekerjaan, ada suatu berita baik terkait dengan apa yang sudah kamu putting effort lah, ibaratnya udah kamu tanam segala effort secara emosional, secara uang, investasi, dan segala macam. Ini akan membuah hasil, ibaratnya kayak gitu. Dan kamu, kalau misalnya kamu bekerja sesuatu hal dengan giat, fokus terhadap sesuatu hal, ini ibaratnya Three of Cups, ada suatu berita yang baik, yang ibarat apa yang kamu tanam, apa yang itulah yang kamu tuai gitu ya. Nah, ini tapi situasinya ada the lovers. Nah, ini seperti yang aku lihat tadi, kalau pemikiran. Jadi the lovers itu bisa dikaitkan dengan ya kalau terkait dengan pencarian, memang sih ada suatu soul deep connection terkait dengan kamu dengan seseorang gitu ya. Tapi ini juga berkaitan dengan ada suatu dua pilihan yang harus kamu ikuti. Apa yang kamu mau, hati kamu atau secara logika kamu yang bermain gitu ya. Cuman mungkin kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, kamu siap untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Tapi balik lagi, kamu mikir-mikir lagi nih, kira-kira kalau gue ngikutin kata hati gue, ini akan sesuai dengan apa yang outputnya akan sesuai dengan apa yang aku inginkan nggak? Kurang lebih seperti itu. Mungkin kamu berusaha memikirkan, tapi ini bisa kalau Eight of Pentacle dengan thoughts juga, ini bisa dikaitkan dengan kamu dalam kesibukan kamu, dalam sesuatu hal kamu berusaha memikirkan. Kamu berusaha memikirkan itu terus, kira-kira berhasil nggak? Hasilnya adalah Three of Cups. Jadi ada suatu celebration atau ada suatu berita baik yang mungkin kamu akan ambil. Kalau terkait dengan pekerjaan, mungkin ada suatu berita baik terkait dengan pekerjaan. Mungkin akhirnya kamu siap untuk mengambil suatu keputusan, mengambil suatu
pilihan yang kamu merasa ini baik buat gue. Ini adalah konfirmasi bahwa terkait dengan apapun yang kamu tanam secara emotionally atau effort, ini akan membuahkan hasil yang baik. Cuman mungkin kamu ada sesuatu hal yang kamu pikirin terkait dengan pilihan. Ini benar atau enggak, ini harus atau enggak, kurang lebih seperti itu. Tapi secara fisik mungkin secara mental kamu sudah siap untuk mengambil hal tersebut. Hanya butuh konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Oke, itu yang aku lihat untuk kartu yang pertama. Kita akan lihat untuk kartu yang kedua. Ini untuk general di 11 sampai 11 sampai 16 Januari. Jadi di sini ada playtime. The dolphins know the importance of playing as joy create miracle and manifestation. Jadi ini terkait dengan kita akan lihat ya. Untuk kartu keduanya adalah yes. Jadi ini sebenarnya dolphin playtime itu kalau misalnya kita terlalu banyak mengurung diri, terlalu berpikir, terlalu banyak stres, ini adalah saatnya kamu untuk merubah bukan circle. Kalau misalnya kamu berasa mengurung atau nggak mood dalam melakukan sesuatu, ini saat kamu untuk keluar gitu lah, ibaratnya gitu. Jangan terlalu banyak mengurung diri kamu, karena dengan kamu keluar, mungkin apabila kamu mengurung diri, ibaratnya kamu akan menemukan suatu kesenangan, menciptakan sesuatu hal yang baru yang mungkin kamu nggak tahu. Tapi kita akan lihat ini adalah coffin itu biasanya ini kan ada gambarnya peti mati. Jadi ini bisa dikaitkan dengan misalnya ada sesuatu hal yang mungkin kamu telah mengakhiri sesuatu hal yang udah mati. Ini adalah saatnya saat yang tepat untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya ini juga dikatakan kartu death dalam kartu tarot. Jadi misalnya ada suatu transisi dari perubahan satu kondisi ke kondisi yang lain. Apabila misalnya kamu gue baru aja putus, nah ini adalah saatnya untuk mengakhiri sesuatu hal dan kamu harus keluar gitu loh, ibaratnya kamu harus melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru atau menciptakan sesuatu hal yang baru yang akhirnya kamu tuh bisa mendapat mungkin sesuatu hal yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi kalau misalnya kamu berada dalam situasi ending, mungkin pekerjaan, mungkin pacaran, mungkin sesuatu hal, suatu kontrak mungkin, atau sesuatu hal yang kamu ngerasa masih gimana tapi kamu harus mengakhiri, ini adalah saat yang tepat bahwa jangan terlalu banyak mengurung diri. Ini adalah saatnya untuk merubah suatu keadaan atau situasi. Mungkin dari situasi tersebut kamu bisa mendapatkan suatu kesempatan atau peluang yang baru. Oke, kartu tarotnya situationnya The Chariot. Nah, The Chariot tuh mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Cancer, atau mungkin ini juga bisa berkaitan dengan mungkin suatu travel. Tapi kita akan lihat di outcome adalah kalian. Nah, ini adalah Nine of Swords. Nah, itu yang tadi gue bilang, ada sesuatu kekhawatiran yang mungkin sesuatu kekhawatiran yang mungkin berada dalam pemikiran kamu gitu ya. Jadi ini bisa dikaitkan dengan yang kalau aku lihat Nine of Swords dengan Seven of Swords. Ini kalau misalnya berkaitan dengan gini, kalau misalnya kamu telah melakukan suatu kesalahan, oke? Kamu melakukan suatu kesalahan yang harusnya kamu bisa berbuat baik terhadap seseorang, tapi kamu menghindar hal tersebut, kamu merasa bersalah. Ini adalah kartu seperti itu. Misalnya gini, kamu nyuri gitu, dan kamu punya rasa bersalah untuk melakukan hal tersebut, atau kamu menghindar dari seseorang, lalu kamu punya rasa bersalah untuk hal tersebut gitu ya. Karena Seven of Swords adalah sesuatu hal yang dilakukan, cheating, lying, dan dia stres terkait dengan apapun yang dilakukan. Ini bisa terkait dengan seseorang atau orang lain. Jadi kalau misalnya ini digabungkan, mungkin yang aku lihat adalah seseorang di sini berusaha untuk moving forward terkait dengan seseorang yang mungkin dia telah menyakiti hati seseorang. Kalau misalnya kamu udah pernah misalnya gini, kalau disakiti oleh seseorang karena dia telah melakukan sesuatu hal yang bodoh atau melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati kamu merasa ini sudah ending, dan kamu merasa ini saatnya gue untuk pergi meninggalkan orang tersebut karena ada sesuatu hal yang dilakukan orang tersebut yang mungkin kamu nggak tahu atau mungkin kamu tahu. Itu yang aku lihat. Dan apabila kamu mengalami suatu transisi ending terkait dengan sesuatu hal, kamu merasa dikecewakan oleh seseorang, ini adalah saatnya kamu ending dan untuk bisa merubah diri kamu ke transisi keadaan satu ke keadaan yang lain. Maksudnya udahlah move on. Ini adalah suatu
Ibaratnya ini adalah saat yang tepat untuk agar kamu bisa moving on, karena hasilnya Nine of Swords dengan Seven of Swords, aku nggak tahu siapa yang cheating atau lying atau berbohong terhadap kamu, dan seseorang harus mengendingkan hal tersebut agar bisa menjadi suatu transisi, sesuatu hal yang lebih baik. Nah makanya ini mungkin kalau misalnya kamu sedang mengalami suatu ending, ini adalah saat yang tepat untuk kamu tuh bisa jangan terlalu grieving atau berduka gitu, berduka terus menerus terkait dengan seseorang tersebut. Ini adalah saatnya kamu untuk menciptakan sesuatu hal yang baik. Kalau misalnya kamu merasa gue harus moving on gak ya, gue harus ini gak ya, ini adalah saat tempat. Yes, ini adalah saatnya kamu mengakhiri sesuatu hal apabila kamu berhadapan dengan seseorang yang melakukan sesuatu hal yang kurang baik dengan kamu di belakang kamu. Itu yang bisa aku lihat di kartu kedua. Berat ya. Untuk kartu ketiga, kita akan lihat di sini ada ini harus ini dulu ya. Make a decision. Feeling stuck or indecisive. Jadi ini terkait dengan keputusan yang harus kamu buat, tapi kamu nggak mau ngambil keputusan itu gitu loh. Nah makanya kamu merasa stuck terhadap dua pilihan, terhadap suatu kondisi. Sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakuin, tapi kamu nggak mau ngambil keputusan tersebut, atau kamu nggak mau ngebuat suatu keputusan. Nah mungkin kalau kamu merasa stuck atau nggak tahu apa yang harus dipilih, ini adalah saatnya kamu untuk coba deh dengerin kata hati kamu dan apa yang kamu inginkan, dan buat keputusan itu gitu loh. Jangan takut dengan apa yang kata hati kamu katakan. Di sini adalah peaceful resolution. Jadi terkait dengan apapun yang kamu inginkan, kamu harus percaya dengan kata hati kamu. Karena itu adalah mungkin gini, kayaknya jawaban yang terbaik yang harus gue ambil adalah ini. Kayaknya jawaban yang terbaik yang gue harus gue lakuin adalah ini. Nah, ini adalah peaceful resolution. Oke. Tapi kita akan lihat terkait dengan kartu kipernya adalah false person. Jadi ini berkaitan dengan mungkin cinta segitiga, orang yang mungkin dia sudah memiliki orang lain. Ini juga bisa dikaitkan dengan sugar daddy enggak, pokoknya intinya gini, mungkin bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin dia orang yang kurang baik sama kamu gitu ya, orang yang mungkin ada terkait dengan cinta segitiga, atau memang kamu adalah orang yang ketiga, atau dia adalah orang ketiga. Tapi siapapun orang ini adalah mungkin dia, yang aku lihat sebenarnya lebih ke orang ini sudah memiliki orang lain gitu ya, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Mungkin sudah ada emosional yang telah terjalin dalam antara kamu dengan dia gitu ya. Tapi kita akan lihat kartu situasi di sini adalah the Temperance. Jadi bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, bisa berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, karena Temperance bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Oke, hasilnya Oke, di sini ada Ace of Wands dengan Ace of Cup. Oke, jadi aku paham di sini. Yang aku lihat di sini adalah mungkin, jadi gini, di 16 dan 17 ini ada kemungkinan ini bisa satu orang atau dua orang, oke? Tapi ini bisa dikait kalau misalnya kita anggap lah ya satu orang. Jadi di sini ada Ace of Cup dengan Ace of Wands. Jadi akan ada suatu new beginning, atau tiba-tiba seseorang menghubungi gitu ya. Mungkin memang dia sudah mempunyai perasaan, mungkin kamu mungkin dia suka, simpelnya gitu, dia suka, tapi dia juga ada sesuatu. Ace of Wands tuh lebih ke passionate, lebih ke seks, lebih ke sesuatu hal, ide yang dilakukan secara spontanitas. Jadi kalau bilang di sini cinta, di sini juga ada sesuatu seks involved gitulah ya gitu. Nah ini Temperance, jadi akan ada kemungkinan, tapi kamu mesti hati-hati terkait dengan suatu energi yang baru yang akan datang sama kamu. Kalau misalnya memang kamu suka, akan ada sesuatu hal yang baru, hati-hati. Mungkin kamu harus konfirmasi atau harus lihat-lihat dulu apakah orang ini sudah mempunyai orang lain atau enggak gitu ya. Ini sebatas pengingat gitu. Kalau misalnya kamu sudah mempunyai hubungan dengan orang lain, tiba-tiba ada orang lain yang datang, mungkin dia single atau segala macam, dan kamu melihat ada potensi sesuatu hal yang bagus, nah kamu harus hati-hati juga buat keputusan apakah ini baik untuk pasangan kamu, baik untuk kamu atau gimana. Lihat lagi di hati kamu apa yang kamu inginkan terkait dengan apabila tawaran itu datang terhadap kamu. Oke, mungkin kamu adalah pihak ketiga, atau mungkin orang tersebut adalah pihak ketiga, tapi false person itu sebenarnya sebagai pengingat apabila sudah pada waktunya datang orang tersebut menawarkan sesuatu hal buat keputusan,
hati kamu tuh gimana, tanya sama hati kamu apa yang paling baik buat kamu. Jadi ada kemungkinan seseorang yang berasal masa lalu, atau mungkin ya akan ada suatu tawaran yang mungkin berasal dari orang yang salah, atau vice versa, kamu yang mungkin jadi orang yang salah dalam hal ini. Tapi apapun keputusan itu, kamu harus ikuti kata hati kamu, mana yang baik buat kamu, mana yang paling aman buat kamu terkait dengan siapapun dua beginning yang akan terdatang ini. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.